Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik-adik semua, para pejuang SNBT atau UTBK ya. Ini mungkin sudah hari yang kesekian ya. Tapi teacher yakin teman-teman masih terus berusaha, teman-teman masih terus belajar ya. Apalagi yang belum mendapatkan giliran untuk tes. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang PK ya, yaitu penilaian kuantitatif. Nah, di sini ini adalah salah satu soal yang muncul di tahun 2025 teman-teman. Jadi ini kita disuguhkan dengan gambar segitiga ya, dengan lengkap dengan titik koordinat masing-masing titik sudutnya ya. Dan kemudian pertanyaan seperti ini. Tapi ada juga kemarin teacher melihat yang pertanyaannya itu adalah prisma ya. Nah, di sini adalah limas ya. Suatu limas dengan volume 42 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut diberikan di bawah ini. Nah, bisa kita lihat ya di gambar. Jadi masing-masing itu ada titik koordinatnya. Pertanyaan pertama, karena ini soal sama nanti untuk 3 pertanyaan dengan deskripsi yang sama, gambar yang sama, itu untuk 3 pertanyaan. Nah, jadi jarak antara titik P dan sisi QR ya. Jadi jarak antara titik P ini ya dengan sisi ini ya, sisi QR. Sisi QR. Nah, teman-teman ya. Jadi yang harus kita pahami pertama adalah yang dikatakan jarak dari satu titik terhadap garis itu sudah jelas, yaitu kita harus menarik garis tegak lurus dari titik tersebut pada garis yang dimaksud ya. Pada garis yang dimaksud, dan garis tersebut harus tegak lurus terhadap garis yang dimaksud. Jadi kalau kita ibaratkan adalah sebuah garis lurus ya, misalkan ini adalah PQR, misalnya ini S gitu ya teman-teman. Jadi PS ini ya, atau panjang ruas garis PS inilah yang dimaksud dengan jarak antara titik P dan sisi QR. Nah teman-teman, ternyata di sini kalau teacher lihat ya, baik yang di prisma maupun di limas itu ada kata kunci di situ. Ya, kalau kita perhatikan koordinat titik Q dan titik R, kalau kita perhatikan itu ada yang sama ya, yaitu absisnya. Jadi kan kalau titik koordinat itu kan adalah absis, ordinat yang kalau digabung menjadi titik koordinat. Nah, kalau kita perhatikan absisnya sama-sama 9 teman-teman. Ya, jadi Q adalah 9,6 dan R adalah 9,2. Sehingga jarak antara atau panjang garis QR itu adalah atau begini. Kalau kita lihat ini absisnya sama, artinya garis QR itu adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y ya. Yang sejajar dengan sumbu Y. Artinya apa? Berarti garis QR itu merupakan garis yang sama dengan X sama dengan 9 gitu loh. Makanya dia 9,6, 9,2. Berarti X-nya itu 9 gitu ya. Nah, artinya untuk mencari berapa panjang QR, kita cukup mengurangkan 6 ini dikurang 2 gitu. Maka diperolehlah QR-nya itu adalah 4. Nah, perhitungan ini nanti kita butuhkan untuk di soal selanjutnya ya. Soal 9 nanti silakan disimak di video yang berikutnya. Nah, kita fokus pada berapa panjang PS gitu. Nah, karena tadi QR merupakan garis lurus ya, garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis X sama dengan 9. Artinya jarak antara P ke garis QR itu cukup kita hitung. Artinya sama saja dengan kita menghitung berapa sih selisih dari ordinatnya. Seperti itu ya. Berapa selisih dari berapa selisih dari absisnya. Artinya dari 2 ya kan, sampai pada garis 9. Garis X sama dengan 9 itu berapa gitu ya. Berarti kita cukup ngitung itu, yaitu 9 kurang 2, yaitu hasilnya adalah 7 teman-teman. Nah, ini kita lihat ya, di opsi jawabannya ada nih 9 kurang 7, 9 kurang 2 yaitu 7, dan jawabannya adalah yang C kalau di sini. Gitu teman-teman ya. Nah, kita simak, silakan disimak di video selanjutnya, yaitu video nomor 9 atau kelanjutan dari soal ini ya, dengan deskripsi dan gambar yang sama. Gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.